Selamat siang, perkenalkan nama saya Evan Winata dengan NIM 23055551156. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Git dan GitHub dan cara penggunaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Git. Git adalah salah satu versi control system atau yang disebut juga dengan revision control system atau source code management, adalah sistem yang mengelola perubahan dari sebuah dokumen, program komputer, website, dan kumpulan informasi lainnya. Jika disimpulkan, versi control system ini adalah sebuah sistem yang menyimpan, merekam, atau snapshot perubahan pada source code. Beberapa pendefinisian dari versi control system yaitu sebuah sistem yang menyimpan atau merekam atau snapshot perubahan pada source code. Yang kedua, memungkinkan bekerja sama, berkolaborasi dengan lebih baik. Yang ketiga, mengetahui siapa yang melakukan dan kapan sebuah perubahan itu terjadi. Yang keempat, memungkinkan kita untuk kembali ke keadaan sebelum perubahan atau check out. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara untuk membuat repository dari Git. Yang pertama, pastikan kalian sedang menginstal Git di software atau laptop atau komputer kalian. Lalu, untuk mengecek sekarang kita berada di mana, kita bisa mengetik komen pwd. Ini menandakan kita bahwa berada di file C. Lalu untuk mengecek ada file apa saja, kita bisa menggunakan komen ls. Yang warna biru tua dan ada tanda garis miringnya itu berarti folder. Lalu untuk supaya tidak bingung, kita akan meng-clear sebentar. Lalu saya ingin menambahkan folder yang saya buat di file desktop. Jadi kita akan masuk ke file desktop terlebih dahulu. Nah, di sini tertera bahwa kita sudah masuk ke file desktop. Nah, sekarang kita harus membuat file di file desktop ini sesuai dengan nama yang kita inginkan. Karena saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi saya akan langsung masuk saja. Dengan menggunakan komen cd, lalu nama file yang kita ingin masukkan melalui Git. Nah, di tahap seperti ini kita sudah memasuki lokasi kita berada di desktop dan di folder coba Git. Nah, ini masih menjadi file biasa, bukan file Git. Nah, untuk mengubahnya menjadi Git atau membuat menjadi repository, kita akan menggunakan komen git spasi init. Nah, di sini otomatis file yang kita buat tadi itu sudah menjadi sebuah repository di branch master. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat suatu file. Misalnya saya akan membuat suatu file kode hello world. Pertama kita akan buka code editor kita. Saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu kita membuka file, open folder yang kita buat tadi. Itu ada di C user. Karena saya menyimpan di desktop, itu saya akan buka di desktop. Lalu ini coba Git slash folder. Di sini kita akan membuat sebuah file baru. Saya akan menggunakan bahasa C, jadi akan menggunakan hello.c. Sekarang saya akan mencoba membuat hello world. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba merunnya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil. Nah, setelah selesai membuat sebuah file hello world tadi, kita bisa mengeceknya di Git melalui git status dengan komen git status. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat sejumlah file baru yaitu hello.c dan hello.exe-nya di VS Code. Jika kita ingin
commit-nya kita bisa menggunakan komen git. Pertama kita akan meng-add file dengan komen seperti ini, git add dan nama filenya. Kita oke. Nah, ini seperti tidak terjadi apa-apa. Untuk mengeceknya kita bisa mengetik git status. Nah, di sini kita file hello.c-nya sudah terbaca oleh GitHub dan bisa untuk di-commit. Nah, untuk mengcommitnya kita bisa menggunakan komen git commit spasi /m lalu pesannya yang akan kita masukkan. Salah menambahkan hello world. Kita bisa pilih enter. Nah, di sini sudah kita commit dan berhasil satu file yang dirubah dan ditambahkan sebuah baris sebanyak 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu GitHub dan cara penggunaannya. GitHub adalah layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola project. Istilah simpelnya, GitHub adalah Instagramnya para programmer yang bisa untuk mempublish atau mencari referensi project maupun source code. Sebelum kita melanjutkan cara penggunaan GitHub, kita harus memiliki akun GitHub terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mencari GitHub di browser kita dengan mengklik github.com. Lalu kita harus mengklik sign up untuk membuat account. Lalu kita masukkan email yang akan kita gunakan untuk membuat akun GitHub. Lalu kita akan membuat password untuk akun di GitHub kita. Lalu kita akan membuat username untuk akun GitHub kita. Untuk tahap ini kita harus hanya mengetikkan huruf Y saja. Lalu kita akan disuruh untuk memverify dengan mengikuti arah dari gambar yang di kiri ini. Yang sudah, kita akan klik submit. Jika sudah selesai seperti ini, kita akan mengklik, lalu kita akan klik create account. Nah, setelah meng-create account, kita akan dikirimkan sebuah kode oleh GitHub. Berikut adalah kode yang dikirimkan oleh GitHub kepada kita. Lalu kita akan memasukkan kode tersebut ke GitHub, ke bagian sini. Lalu kita akan disuruh untuk mengisi beberapa kolom. Ini diisi bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ini dicentang-centang saja. Nah, setelah itu kita akan diberikan pilihan untuk yang gratis maupun yang berbayar di kanan. Untuk itu kita akan pilih yang di kiri yang gratis saja. Nah, setelah tahap itu, akun GitHub kita berhasil terbuat. Selanjutnya, kita akan membuat repository. Repository adalah folder tempat kita menyimpan project kita, yang nanti di dalamnya bisa berisi banyak file sesuai dengan yang kita buat. Lalu, untuk membuatnya, kita bisa mengklik create repository yang ada di pojok kiri atas ini. Lalu kita akan membuat nama repository kita yang kita inginkan. Nah, jika saya memberikan spasi seperti ini, maka otomatis akan diberikan tanda minus atau dash oleh GitHub-nya. Untuk deskripsinya, kita
Kita bisa isikan bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita akan diberikan pilihan untuk bisa mempublish atau private. Untuk yang public, kita bisa mempublish dan semua orang bisa melihatnya. Jika private, tidak semua orang dapat melihatnya, hanya orang-orang tertentu saja. Jadi sekarang saya akan memilih public saja. Lalu ada initial this repository with add readme. Ketika kita membuat file repository, biasanya kita membuat file readme yang menjelaskan mengenai proyek kita. Bisa mengenai penjelasan singkat, penjelasan detail, ini instalisasi. Jika kita checklist ini, maka otomatis akan dibuatkan oleh GitHub-nya. Jika sudah terisi semua, maka kita bisa langsung meng-create. Nah, ini adalah repository yang baru saja kita buat. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat satu file. Nah, pertama kita harus mengklik add file yang ada di kanan atas. Lalu kita akan mengklik create new file. Lalu kita bisa membuat atau nama file kita. Misalnya saya membuat hello.c. Lalu kita akan membuat source code-nya atau kode programnya. Nah, setelah selesai membuat kode programnya, kita harus atau akan mengklik tanda commit change yang ada di pojok kanan atas. Untuk commit message-nya kita bisa bebas membuatnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya akan mengganti untuk membuat hello.c. Lalu jika kita ingin memberikan detail deskripsi tentang kode yang kita buat, kita bisa membuatnya di kolom extend description di bawah ini. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Lalu yang di paling bawah ini terdapat dua button yang berisi commit di main branch atau commit di branch yang baru. Untuk saat ini kita akan commit di branch main saja. Setelah saya mengcommit, file yang kita buat tadi sudah masuk ke repository kita. Semisal kita ingin merubah atau mengedit kode program yang kita buat tadi, kita bisa mengklik tanda pensil yang ada di pojok kanan. Lalu kita bisa mengedit kode program yang kita buat. Nah, setelah saya mengedit kode program yang kita buat, kita akan mengklik commit change lagi. Lalu untuk commit message-nya kita bisa mengubah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini biasanya dibuat untuk memberikan keterangan tentang apa yang sudah kita ubah atau edit. Nah, jika sudah, kita bisa klik commit change. Nah, setelah itu kode programnya akan bertambah yang kita tambahkan tadi. Nah, jika saya tiba-tiba ingin menghapus atau tidak jadi menggunakan kode program usia ini, maka caranya sama seperti tadi, yaitu mengklik tanda pensil yang di pojok kanan atas. Lalu untuk bagian yang kode program usia kita akan hapus saja. Misalnya kita akan menggantinya dengan tempat saya berkuliah. Lalu saya juga akan menambahkan tinggi badan saya. Nah, jika sudah selesai, kita akan mengklik commit change lagi.
Untuk keterangannya kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah selesai mengisi, kita bisa lanjut mengklik commit change. Nah, jika kita ingin mengecek commit yang kita lakukan dari awal hingga akhir di file ini, maka kita bisa mengklik tombol history yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini kita bisa melihat semua history commit yang pernah kita lakukan. Untuk yang di paling bawah ini adalah commit yang pertama kali kita lakukan, yaitu membuat semua kode program. Tanda warna hijau dan plus ini menandakan bahwa kita baru menambahkan baris kode program. Lalu kita mengecek yang kedua. Di sini terdapat warna merah dan tanda minus yang berarti kita menghapus baris atau suatu kode program. Lalu yang terakhir kita commit tadi. Nah, terlihat juga ada yang baru kita tambahkan, kita hapus dengan warna merah dan hijau. Di bagian history ini kita bisa melihat siapa yang mengubah atau mengcommit data-data sebelumnya. Jika kita membuatnya dengan berkelompok, maka akan terlihat di sini diubah dengan siapa dan kapan waktunya. Kita juga bisa melihat tampilan perubahan secara visual dengan mengklik Insight, lalu Network. Nah, di sini terlihat seberapa kali kita melakukan commit. Jika kita bekerja dengan tim, maka kita bisa melihat siapa yang melakukan commit, atau history melakukan commit, atau merging, atau membuat branch baru. Sekarang saya akan mencontohkan cara untuk membuat branch baru. Yang pertama, kita akan klik tanda panah ke bawah di sebelah main. Lalu kita bisa mengetikkan nama branch baru yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa mengklik create branch. Maka otomatis branch baru akan terbuat. Isi dari main branch atau master branch dengan branch baru yang kita buat itu adalah sama. Hal ini seperti branch baru seperti menduplikat apa yang ada di master branch. Misalnya kita akan membuat di branch data diri ini sebuah file baru. Nah, setelah selesai membuat isi dari file baru yang kita akan buat, kita akan melakukan commit change. Lalu kita akan mengubah commit message-nya sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa menambahkan deskripsi jika kita membutuhkannya untuk menuliskan keterangan lebih detail mengenai file yang kita buat. Nah, untuk di commit kali ini tujuannya adalah ke data diri branch, bukan kepada main branch atau master branch yang terjadi di sebelumnya. Lalu kita akan mengcommit change. Nah, data pribadi yang kita buat tadi itu sudah terupload di branch data diri kita.
Jika kita ingin melihat tampilan data visualnya di Insight, lalu Network, nah maka di sini akan terdapat dua branch. Yang panah yang garis hitam ini adalah main branch atau master branch, dan yang biru ini adalah branch yang baru kita buat, yaitu data diri branch. Nah, misalnya kita ingin mengubah data pribadi yang kita buat tadi itu, kita bisa mengkliknya lalu mengedit sama seperti sebelumnya. Setelah kita akan menambah, setelah menambahkan data yang kita ingin tambahkan, lalu kita akan mengcommit change lagi. Untuk keterangannya kita bisa ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita akan mengcommit change. Nah, setelah mengubah ini, pada data visual akan ditambah sebuah titik baru atau sebuah commit yang menandakan sebuah commit baru yang bagian ini. Jika kita ingin memindahkan data pribadi yang ini ke main branch yang kita miliki, maka kita akan harus mengklik compare and pull request yang terdapat di atas ini. Lalu kita bisa menambahkan title sesuai yang kita inginkan dan menuliskan deskripsinya jika lebih detail jika kita inginkan. Lalu kita bisa mengklik create pull request. Setelah kita create pull request, kita bisa mengecek ulang atau langsung mengokekan file yang kita buat sebelumnya untuk dipindahkan ke main. Kita bisa mengklik di pull request yang bagian sini, lalu kita mengklik data diri ini, lalu kita centang merge without waiting for requirement. Lalu kita bisa klik merge pull request, lalu kita confirm. Nah, setelah ini file data diri yang kita buat di branch satu lagi sudah dipindahkan ke main atau master branch. Ini file data diri di branch main. Nah, setelah lalu pada tampilan visualnya kita bisa melihat di Insight lalu Network. Nah, terlihat sebuah tanda biru yang naik ke atas ke garis hitamnya. Itu adalah suatu teknik merging atau menggabungkan. Nah, setelah kita menggabungkan itu, kita tidak membutuhkan lagi branch data diri. Kita bisa menghapusnya dengan mengklik branches yang sini ada 2 branches, lalu tinggal delete. Nah, setelah itu branch data diri yang kita buat itu sudah terhapus atau sudah tidak ada lagi. Jika kita tidak menghapus data diri branch tadi, itu juga tidak apa-apa. Sekarang saya akan mencontohkan cara untuk forking. Forking adalah membuat copy atau duplikat dari repo orang lain beserta historinya. Dan juga kita bisa memodifikasi repo originalnya. Nah, di sini saya sudah login dengan akun GitHub utama saya. Lalu untuk memforking dari akun kedua saya, itu ada 2 cara. Yaitu pertama kita mengklik di type bar search ini, lalu kita akan klik
nama akun GitHub kedua saya seperti ini, atau kita bisa langsung dari sini dengan mencari nama akun GitHub kedua saya. Lalu di sini ada repositori foto yang dimiliki oleh akun kedua saya. Nah, ini tinggal diklik. Nah, lalu untuk memforkingnya kita tinggal mengklik tombol atau logo fork yang ada di kanan atas. Ini tinggal kita create fork saja. Nah, di sini saya sudah mendapatkan repositori dari akun kedua saya menggunakan akun pertama saya. Nah, di sini akan terlihat bahwa kita memfork dari Ivan Winata A3. Ini adalah sumber repositori yang saya fork atau duplikat atau copy. Nah, di sini kita bebas untuk melakukan perubahan apapun. Misalnya kode program ini saya akan mengeditnya lalu menambahkan beberapa kode program. Nah, jika sudah selesai mengeditnya, maka kita akan klik commit change. Lalu kita akan memberikan keterangan apa saja yang sudah kita rubah. Lalu kita akan klik commit change. Nah, setelah itu saya ingin nih menambahkan sebuah file baru. Kita akan create file. Lalu kita akan membuat hello world program. Nah, jika sudah saya membuatnya, kita akan klik commit change. Akan memberikan keterangannya membuat hello world. Lalu kita klik commit change lagi. Nah, ketika saya ingin merubah atau menambahkan suatu data di file lagi, saya akan mengklik file itu. Lalu kita klik tanda pensil di kanan atas edit this file. Lalu kita akan menambahkan. Nah, jika sudah selesai merubah atau menambahkan, klik commit change, lalu kita memberikan keterangan. Lalu kita bisa klik commit change. Nah, di sini kita bisa melihat di story-nya bahwa di sini akan terlihat bahwa suatu file diedit atau di-commit oleh siapa dan kapan waktunya. Di sini terdapat dua akun saya yang berbeda, yang warna hijau ini adalah akun kedua saya dan warna ungunya adalah akun pertama saya. Lalu kita dapat melihat file yang diedit
atau di-commit oleh pemilik repositori, yaitu yang di bagian bawah ini, bagian warna hijau, Ivan Winata A-nya 3, dan akun yang saya gunakan untuk memforking, yaitu akun pertama saya yang Ivan Winata A-nya 2. Dan sekarang kita akan mengusulkan perubahan yang kita buat agar dimasukkan ke repo akun kedua saya. Dan semoga pull request-nya diterima oleh akun kedua saya, karena bisa jadi tidak diterima. Untuk melakukannya, kalian bisa klik tulisan part commit ahead di sini atau open pull request di contribute. Kita open pull request. Lalu kita memberikan judulnya. Lalu di deskripsi ini kita bisa menuliskan hal yang kita tulis kepada pemilik repo aslinya. Di sini terdapat beberapa kalimat. Yang di kanan ini punya akun pertama saya atau yang kita sekarang gunakan. Nah, yang di kiri adalah pemilik repo aslinya. Nah, kita di sini akan mengirimkan dari branch mana ke branch mana dan dari repo mana ke repo kemana. Nah, jika sudah semua dipastikan benar, kita akan mengklik create pull request. Nah, sekarang tugas kita sebagai orang yang memforking repository hanya bisa menunggu dari pemilik repository aslinya untuk memverifikasi atau menerima perubahan atau usulan yang kita buat. Nah, sebelum itu, pada saat kita sebelum create pull request, itu terdapat kata able to merge. Ini ada karena dari perubahan yang kita buat ini tidak ada konflik atau masalah yang terjadi. Nah, sekarang saya berada di akun kedua saya dan saya akan menerima atau memverifikasi pull request dari akun pertama saya. Caranya itu kita klik portal saya yang di bagian ini. Lalu kita klik pull request yang terdapat di bar atas. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja yang sudah dirubah atau ditambahkan oleh akun pertama saya. Kita bisa melihatnya di commit. Di sini kita bisa melihat bahwa akun kedua saya melakukan perubahan atau penambahan apa saja. Di sini ada menambahkan tab data kepribadian seperti ini, menambahkan kepribadian data pribadi, membuat hello world.c, dan menambahkan hobi, cita, dan lain-lain. Nah, setelah kita sudah meng-OK atau menerima semua perubahannya, kita bisa kembali ke conservation. Kita juga bisa menambah review kita terhadap perubahan yang dilakukan. Di sini kita bisa memilih approve jika kita sudah menerima dan meng-OK-kan semua perubahannya. Nah, setelah ini, jika kita sudah pasti tidak ada yang salah atau menerima semua perubahannya, kita akan klik merge pull request. Lalu kita
akan confirm merge, tapi jika kita ingin mengirimkan pesan kepada orang yang mengubah repository atau menambahkan repository kita bisa mengirimkan pesan kepadanya. Kita bisa klik comment. Nah, lalu kita akan mengconfirm merge-nya. Nah, sekarang jika saya kembali ke tampilan utamanya, nah di sini kita bisa melihat bahwa file yang dibuat oleh akun pertama saya sudah masuk ke repository akun kedua saya, atau pemilik aslinya yang repositorinya di forking tadi. Kita bisa melihat bahwa ini pemilik dari akun pertama saya yang mengcommit atau yang membuat perubahan atau menambahkannya. Nah, di sini juga ada akun pertama saya sebagai pengcommit atau perubah atau penambah. Nah, sekian penjelasan mengenai GitHub dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang tidak jelas. Sekian dan terima kasih.